Kenalin aku Sony. Halo guys, kenalin aku Sony dan kali ini kita akan bahas soal uh, prediksi akhir sekolah, akhir semester, sorry, persiapan akhir semester alias PAS ya. Dan di sini nanti ada beberapa soal yang kita bahas, salah satunya soal statistika ya. Nah, ini soal statistika yang pertama, teman-teman bisa melihat itu ada tentukan rataan median dan modus dari data berikut, nomor 1 sampai nomor 4. Tapi ini hampir sama, jadi aku akan ngerjain soal yang itu juga mendeskripsikan yang lain, gitu ya. Kak Anissa aman? Sinyalnya emang Nggak begitu tahu ya? sinyalnya masih jelek ini. Oh gitu. Ya, kalau gitu Kak Anissa mungkin bisa kerjain soal nomor 4 dulu, sebisanya nanti kita bahas ya. Saya kasih waktu mungkin untuk pengerjaan soalnya 5 menit aja ya Kak. Untuk soal nomor 4. Yang nomor Tentukan rataan median dan modus dari data berikut. Nomor 4. oke. Oke, silakan dikerjain dulu. Kira-kira untuk Kak Anissa udah tahu belum rumus untuk rataan, median, dan modus dari data tunggal? Sudah ya? Udah Kak, udah tahu. Oh, udah. Ya. Kalau udah tinggal langsung kerjain soalnya aja. Oke. Median.
Vanessa, apa sudah? Sebentar Kak, sebentar. Dikit lagi. Sudah ya? Sudah Kak. Udah, mungkin bisa dijelaskan di Jamboard? Gimana Kelihatan? Kak, suaranya agak kurang jelas. Bisa dijelaskan di Jamboard-nya? Jamboard, bentar Kak. Kemarin itu mau pakai Jamboard tapi belum bisa Kak. Gimana ya Kak caranya? Coba kamu klik open Jamboard-nya. Ada nggak sih? Aku kirim linknya ya. Oke. Aku kirim linknya di kolom chat. Tuh. Kelihatan? Aku sudah selesai. Kosong ya Kak? Kosong. Ya, emang kosong. Emang kosong. Sengaja untuk nanti kamu kalau aku juga bisa nulis di situ kok. Oh, jadi aku nulis di sini ya? Iya, enakan nulis di situ keenaknya. Ya ini ngerjainnya. Oke. Nih, kayak gini ya. Kelihatan kan tulisan tangan aku? Nah, benar-benar sekali. Oh iya, oke, oke. Oke. Nanti biar aku bisa tahu, oh koreksinya Itu salahnya mana. dari oke. Untuk untuk Mean Hmm. dulu. Bentar Kak. Mean Hmm. bisa sumbangan. Mean itu jumlah data. Aduh Kak, nggak jelas tulisannya. Kamu pakai pentab bukan atau pakai apa? Enggak ya? Enggak, HP soalnya laptopnya lagi rusak. Walah, ya udah sebutin aja. Kalau mean itu kan sama mean. Ya, Mean itu sama dengan jadi jumlah Mean data sama dibagi dengan dengan jumlah data dibagi banyaknya data. n Untuk ya. jumlah data, ya. Jumlah Untuk datanya jumlah data itu ada 45 tambah eh, 80 tambah ada 65. 400 ada 401 dibagi banyaknya 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 data itu ada 6. Kok 4?
Bentar, Kak. 400 45 400 berapa? 45 ditambah 5 ditambah 7. 400 berapa? 45 ditambah 45 ditambah 65 ditambah 76 ditambah 80 ditambah datanya 401 dan banyak 401 atau datanya 410? 401 benar jumlah ya? datanya ada 401. Oke. Banyak datanya ada 6. Jadi Jadinya 401 dibagi 6 sama dengan 66,8. 6,8. Oke. Lalu kalau misalnya untuk itu kalau mediannya berarti nilai tengahnya? Cara nilai mediannya itu diurutkan dulu dari Diurutkan, boleh. Benar. diurutkan dari yang terkecil. Setelah itu kan dia datanya ada genap. Jadi kita ambil xn per 2 ditambah xn per 2 ditambah 1 dibagi 2. Oke. Untuk xn per 2 yang pertama itu Jumlah lokasinya dia. X65 per 2 ditambah 65. X65 X6 per per 2. 2 Kok dikal 65? edit. Diurutin Oh, dulu kan, jumlah Kak, ya? lokasi. Pertama kan kamu harus nyari lokasinya X-nya itu di mana dulu. Cari lokasi dulu. Iya. Berarti cari lokasinya berarti kan X6 per 2 tambah X6 tambah 1 per 2 kan? Maksudnya gitu kan? Iya. Berarti data Iya. ketiga dan data ke X6 Data tambah 2. keduanya X3 ditambah X4. Nah, F3 dan 4 itu lokasinya. Nah, berarti kalau untuk menentukan ininya F3-nya berapa? Nah, kamu urutkan dulu. Benar, diurutkan dulu. Oh, Berarti iya. nilai datanya X3-nya berarti adalah 65. diurutkan 65 dulu. ditambah 45, 45, 45, 65, 65, terus 76, 76, 80, 90. Oke, setelah pengurutan baru nilai X3-nya berarti di 65. 65, X4-nya X4-nya di 76. baru ditambahkan kan untuk mencari nilai mediannya berarti ditambah ya. Berarti Ya. X3 tambah X4 bagi 2. Berarti 65 tambah 65 76. ditambah 76 dibagi 2. Nah, oke. Berapa sih nilainya? Hasilnya 103. 103. 103. 65 tambah 76. 65 ditambah 76, 141 dibagi 2, 70,5. Nah, berarti 70,5. 5. Itu mediannya. Terus apalagi yang ditanya? Modusnya. Modus itu berarti data yang banyak muncul ya. Ya, yang banyak muncul itu 45. Dia muncul sebanyak 2 kali. Oke. Kalau gitu silakan kerjakan soal nomor 5. Tentukan nilai kuartilnya. Nomor 5. Ini kuartil. Oke.
Kakak itu kuartil bawah ya atau tengah? Kuartil bawah. Kuartil bawah. Ini kok nggak jelas ya dia. Bentukan kuartil ini aja. Kuartil itu kan ada 3 ya. Coba kamu cari kuartil bawah, kuartil atas, sama kuartil tengah. Kuartil tengah berarti median. Kuartil bawah aja deh. Bawah sama atas. Bawah dan atas. Ya, Kak. Kak, itu hilang soalnya. Ya, udah ada. Sudah? Bentar, Kak. Bentar.
ini sepertinya orangnya pada di luar guys, jadi kita lanjut aja ya. Kita akan bahas soal ini. Jadi gampang banget untuk soal ini. Itu caranya aku share screen dulu ya. Nah, kalau ditanya kuartil bawah, artinya kuartil pertama, ya, kuartil pertama. Jadi dia adalah seperempat n lokasinya ya. Oke, jadi kita buat penentuan untuk kuartil, desil itu harus ataupun median, yaitu kita harus mencari nilai dari lokasinya ya. Kita harus cari lokasinya, ini datanya udah ini, dan datanya pertama-tama harus kita urutkan dulu ya. Yang pertama adalah nomor 1, pastinya nomor 1, kemudian nomor 1 lagi ada ya, cari di sini, kemudian nomor 2 ya, nomor 2 ini kita coret, kemudian nomor 3 ya, lalu nomor 4-nya 2 ternyata, nomor 4, dan udah setelah itu nomor 4 itu baru nomor 5, nomor 5 ya. Nomor 5-nya ternyata ada 2 juga, lalu nomor 6, setelah nomor 6 baru nomor 7-nya 2, kemudian nomor 8, dan nomor 9. Nah, sudah semua kita udah urutkan, baru kita cari lokasi dulu. Kita harus mencari lokasi dari kuartil bawah, dan atas. Aku bagi 2 ya. Oke. Dan atas. Oke, untuk lokasi kuartil bawah, lokasinya adalah kita cari nilai X-nya terletak di mana, data keberapa, cari X kuartil bawah ya, X1, itu berarti sama dengan n/4 dikali dengan jumlah data. 1/4 dikali dengan jumlah data. Tapi ingat, ini ada datanya, kita hitung dulu apakah dia ganjil atau genap, itu mempengaruhi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Berarti kalau ganjil, kita ganjil pasti 1/4 dikali n tambah 1. 1/4 n tambah 1 karena ganjil. Jadi 1/4 dikali dengan 13 tambah 1. Sorry, bentar guys. Tadi saya hitung ulang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kalau ganjil yang nggak kita kasih ini ya. Nggak kita kasih n tambah 1 guys. Sorry. Kita ulang. Jadi semuanya deh. Untuk mencari ininya adalah 1/4 kali n aja. Nah, dengan demikian, ini 1/4 kali 13, itu sekitar 3,25 ya. 3,25. Nah, itu 3,25 berarti datanya terletak di yang ketiga dan keempat kuartilnya ya, lokasinya. Sedangkan lokasi yang ketiga itu terletak di 3/4 kali n, sama dengan 3/4 kali 13, sama dengan 9,25 ya. Benar kah?
9,75 ya, 9,75. Jadinya ini dia terletak di antara rata 3 dan rata ke-9. Ini data ke-9 dan 10. Oke. Sekarang kita baru tentukan berarti nilai X1-nya. Data ke-3 dan 4. Berarti 3-nya 2 dan 3. Berarti nilai data X1-nya adalah 2 X3 tambah X4 dibagi 2. Data nilai keduanya adalah 2 ditambah 3. Data ketiganya 2 ya, data keempatnya 3 bagi 2. Maka dapatlah 2,5. Kalau nilai dari X3-nya berarti data ke-9 dan 10. Berarti X9 tambah X10 sama dengan per 2 sama dengan 9-nya berapa ini? 6 tambah 7 ya. 6 tambah 7 bagi 2 sama dengan 6,5. Jadi hasilnya untuk soal ini dapatin kuartil atasnya adalah 6,5, kuartil bawahnya adalah 2,5. Tuh. Ada yang ini ditanyakan? Tidak ada. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Saya clear frame dulu, teman-teman. Soal selanjutnya adalah 14. Soal selanjutnya itu adalah nilai ini. Tentukan rataan, median, dan modus dari kuartil data. Oke, kayaknya ini enggak, kita skip aja. Oke. Copy di sini ya. Soal selanjutnya yang ini kita bahas. Diketahui himpunan data 1, 2, 3, 5, 6, dan N, di mana N adalah bilangan bulat, tentukan nilai N jika data tersebut memiliki rataan 3. Nah, ini untuk menjawab soalnya cukup mudah. Kita akan mengaplikasikan rumus dari penggunaan data ya. Rumusnya begini, itu ada X bar, yang kita jawab. Nah, untuk dijawabnya X bar, itu kan sama dengan jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Jumlah datanya berarti kita jumlahin aja himpunan datanya ini ya. Ada 1, tambah 2, tambah 3, tambah 5, tambah 6. Oh, iya. Tambah N. Per banyaknya datanya adalah 3. Nah, kita tambahkan jadinya hasilnya 1, tambah 2, tambah 3 itu kan sama dengan 6. Tambah 5, 11. 11 tambah 6, 17. 17 tambah N. Oke. 17 tambah N per
3. Nah, ternyata kita di sini kita ketahui ada memiliki rata-ratanya 3 ternyata ya. Dia rata-ratanya 3 di sini. Berarti nilainya 3. Oke. Jadi pertanyaannya, sekarang nilai N-nya berapa? Nah, kita gunakan operasional matematika di sini. Dengan demikian, ini kita bisa kali silang. Ya, kita kali silang. Ya, kita kali silang jadinya 3 dikali 3 sama dengan, ini kan 3 ini anggap per 1 ya. Sini. 17 tambah M kali 1. Nggak usah ditulis karena 17 tambah M udah cukup dikali 1 ya, tetap 17M. Berarti ini 3 kali 3 hasilnya adalah 9 sama dengan 17 ditambah M. Berarti nilai M itu berapa? Tinggal kita ini ya, tinggal kita balik menjadi nilai M itu adalah 9 dikurang 17. Maka jawabannya adalah nilainya adalah min 8. Jadi inilah hasil dari nilai N itu, bilangan bulatnya. N itu adalah min 8. Kita clear frame lagi. Selanjutnya kita bahas soal yang ini. Saya copy dulu. Oke, ini soalnya rataan berat badan 16 siswa wanita adalah 40,5 kilogram dan rataan berat badan 20 orang siswa laki-laki itu adalah 43,2 kilo. Nah, hitunglah rataan berat badan seluruh siswanya. Oke. Baik, di sini berarti rataan berat badan 16 siswa dan wanita adalah 40 kilo. Kita anggap kalau misalnya kita jawab ya. Kita anggap bahwa rataan berat badan 16 siswa itu adalah yang wanita, kita anggap X. X itu rataan wanita. Nanti kalau Y itu yang laki-laki ya. Nah, untuk rataan badan 16 siswa, berarti 16 siswa. Berarti wanitanya ada 16. Ya, ada 16 jumlahnya. Laki-lakinya ada 20. Nah, hitunglah rataan berat badan seluruh siswa. Berarti ini menjelaskan konsep rataan gabungan. Kita anggap kalau rataan gabungan itu adalah kita utamakan Z sama dengan demikian rataan gabungan itu berarti X ya. Ini kita notasikan N wanita NW, yang ini N laki-laki NL. Jumlah siswa laki-laki itu NW, kita simbolkan. Jumlah siswa laki-laki itu NL, jumlah siswa perempuan itu atau wanita itu NW. Berarti X ditambah Y dibagi dengan NW tambah NL. Oke, dataan untuk X wanita itu adalah 40,5. Berarti 40,5 ditambah, oh iya, sorry rumusnya salah ya. Aku hapus dulu. Rumusnya adalah ini guys.
Rumusnya itu NW. Rumusnya itu adalah X kali NW ditambah Y kali NL. Dengan demikian, berarti 40,5 dikali dengan NW-nya. NW-nya berapa? NW-nya adalah 16 ya. Dikali 16 ditambah Y-nya itu 43,2. 43,2 dikali dengan 20 per 16 tambah 20. Coba kita operasionalkan dulu. Empat puluh kali 5, 40,5 kali 16 itu sama dengan 648 ditambah 43,2 dikali 20 itu sama dengan 864 per 32. 16 tambah 20, 32. Jadinya 1512 dibagi dengan 32. Jawabannya adalah 47,25. Jadi berat badan seluruh siswa atau gabungannya itu adalah 47,25. Udah ya, selanjutnya kita akan bahas soal yang gini. Nah, selanjutnya adalah mencari nilai rataan ujian matematika dari 40 siswa. Nilai rataan ujian matematika dari 40 siswa yang SMA adalah 70. Berarti kita tahu, kita jawab ya. Jawab untuk nilai rata-rataannya sebenarnya itu sama dengan 70 ya, 70. Sedangkan untuk jumlahnya itu sama dengan 40. Saya paham ya. Nah, jika seorang siswa yang nilainya 30, yang ini nilainya 30 ini tidak diikutkan dalam perhitungan berapaan nilai ratanya ya, berapa nilai rata-ratanya. Oke, berarti yang ditanya nilai rataan setelah ada yang keluar. Nah, ya. Kalau keluar 1 dari 40 berarti kita anggap bahwasanya N setelah keluar NK ya. Ya, berapa? NK-nya adalah 40 dikurang 1 karena keluar 1 jadinya
39. Nah, pas 39, ya, berapakah X barnya? Nah, itu yang kita cari. Oke. Caranya adalah dengan cara kita buat seperti ini. Ini adalah pengurangan nilai pastinya jumlah datanya. Sesuai dengan rumus X bar, bahwasanya X bar itu sama dengan ya jumlah data dibagi dengan N-nya. Nah, dalam hal ini N-nya NK ya. Nah, sekarang ini kita jadikan jumlah data awal, yang di awal jumlah data awalnya itu adalah uh, jumlah data pas 40. Ya. Pas 40 itu yaitu 70 dikali 40 jumlah datanya. Nah, sekarang jumlah datanya pasti berbeda ya, karena jumlah data yang sekarang itu jumlah data satu orang yang keluar itu yaitu 39 ya, 30 nilainya dikali dengan 1 kali 40. Maka ini hasilnya adalah 2800 dan ini 30. Nah, jadi jumlah data itu yang dimaksud adalah jumlah pengurangan JD 40 ke jumlah data pas 40 orang dikurang jumlah data yang keluar satu orang dibagi dengan N yang tadi ya N40 dikurang dengan N1 orang atau NK aja udah cukup ya. NK aja itu 39. Berarti JD 40-nya adalah 2800 dikurang dengan JD satunya adalah 30 per nilai NK-nya adalah 39. Dengan demikian, maka dapatlah 2770 dibagi 39. Jadi nilainya adalah di rataannya sekarang itu bertambah jadi 71,02,256 atau 71 aja juga nggak apa-apa. Berarti ini jawabannya. Cukup mudah bukan? Baik, kita lanjut soal selanjutnya ya. Nah, ini rataan jam harian siswa laki-laki. Jawab ya. Rataan jam belajar siswa harian laki-laki dan perempuan dari suatu sekolah masing-masing adalah 3 jam dan 7 jam. Jika rataan jam belajar harian seluruh siswa sekolah tersebut adalah 6 jam, ya, jumlah siswa sekolah tersebut adalah 800 orang, berapakah jumlah siswa laki-laki? Oke, kita tahu, kita coba cari dulu ya.
Baik, ini kita jawab. Ditanya rataan jam belajar. Kalau ditanya rataan jam belajar, berarti kita harus tahu dulu. Ternyata rataan, anggap aja rataan X perempuan ya. X perempuan itu adalah 7. Dan X laki-laki itu sama dengan 3. Jika rataan jam belajar harian siswa tersebut adalah 6 jam, 6 jam, 6 jam untuk yang keseluruhan S total ya. X totalnya berarti 6 jam. Nah, maka ditanya adalah jumlah siswa, ternyata jumlah siswa tersebut berarti N totalnya sama dengan 800 orang. Berapakah jumlah siswa laki-laki? Ya, oke. Kalau gitu, ya, kalau gitu, kita tahu bahwasanya untuk mencari X total itu sama dengan X perempuan dikali dengan jumlah siswa perempuan ditambah X laki-laki atau rataan laki-laki dikali dengan jumlah laki-laki N perempuan tambah N laki-laki. Untuk X totalnya udah dapat bahwasanya 6. Kita tulis jawab sini 6. Kita tulis 6. X perempuannya adalah 7. Dan N perempuannya kita lambangkan dengan tetap N perempuan tambah X laki-lakinya ya, adalah 3 dikali N laki-lakinya tetap NL tambah N perempuan tambah N laki-laki ya. N perempuan tambah N laki-laki. Dan ini kita anggap ini titik-titik ini adalah persamaan pertama. Nah, persamaan keduanya adalah kayak gini. Ternyata jumlah N totalnya itu 800 ya. Kita tahu untuk N total itu pastinya adalah jumlah siswa perempuan ditambah jumlah siswa laki-laki ya. Makanya ini jadi persamaan kedua. Oleh karena itu ya, bisa nggak kita buat seperti ini? Kita anggap N ini tanya N laki-laki ya. Berarti dengan demikian N laki-lakinya berapa? Berarti kita hilangkan N perempuannya kalau gitu ya. Dan cara menghilangkan apa? Kita mensubstitusi nilai N perempuannya. Jadi N totalnya adalah 800 orang. Berarti kalau ditanya ini N perempuannya, ini N laki-laki ya. N perempuannya tambah N laki-laki. Berarti kalau N perempuan itu 800 dikurang jumlah siswa laki-laki atau NL. Ini persamaan ketiga. Nah, jadi kita substitusikan persamaan ketiga ini ke sini ya. Dapatlah berarti 6 sama dengan 7 dikali N perempuannya adalah 800 dikurang N laki-laki ditambah 3 kali N laki-laki. N perempuan yang setiap ada N perempuan kita tambah 800 dikurang N laki-laki ditambah N laki-laki. Yang bisa kita coret yang ini ya. Kalau ditambah pasti nilainya 0. Dan ini kita substitusikan ataupun masukkan ke dalam nilainya. Berarti 7 kali 800 dan 7 kali min NL. Maka dapatlah kita bisa hapus yang ini ya. Kalau kita hapus, udah kita hapus. Berarti di sini kita pindahkan sini 6 kali 800 ya. Di sini kan berarti tinggal ini kita kali silang 6 kali 800. Jadi 6 kali 800 itu adalah 4.800 sama dengan 7 kali 800 itu 5.600 dikurang 7 NL ya ditambah 3 NL. Berarti 4.800 sama dengan 5.600 kurang 7 NL kan 3 NL. Berarti 5.600-nya kita pindahkan ke sebelah ya. Nah, jadi ya dapatlah
4.800 dikurang 5.600 sama dengan min 7 NL tambah 3 NL itu sama dengan min 4 NL. Nah, ini ketika kita kurangkan maka dapatlah 4.800 kurang 5.600 itu kan sama dengan 800 ya. 800 sama dengan min 800 sama dengan min 4 NL. Berarti ini berapakah siswa laki-laki tersebut? Siswa laki-laki tersebut adalah NL sama dengan 800 dibagi dengan 4. Berarti sama dengan 200 orang. Berarti jawabannya ya adalah 200 orang. Ini jawabannya 200 orang. Gimana? Mudah kan? Selanjutnya satu dulu ya. Baik, kita bahas soal selanjutnya. Soal terakhir ya. Aku lihatkan dulu. Seorang ibu mempunyai 5 anak. Ya. Anak tertua berumur 2P tahun dan yang termuda berumur P tahun. Ya. Ingat, yang tertua itu umurnya 2P tahun dan yang termuda itu berumur P tahun. 3 anak lainnya berturut-turut berumur 2P dikurang 2 ditambah 4 P tambah 2 dan P tambah 1 tahun. Jika rataan umur mereka 17 tahun, umur anak yang di tengah itu berapa? Oke, pertama soal ini kita harus urutkan dulu. Kalau yang dibilang ada anak ibu tersebut orang ada 5 ya, ada 5, maka kita harus mengurutkan ada 5 deret ya, 5 angka. Oke, kita urutkan yang pertama yaitu nilai untuk anak paling muda ya, paling muda tadi kan dia bilang umurnya P. Oh, berarti ya udah kita tutup kurung, anak yang paling muda itu umurnya P. Kemudian kita lanjutkan dengan anak yang kedua, ada nggak ya anak kedua? Ada. Ya. Anak yang kedua umurnya yang ini. Anak tertua itu 2P ya. Anak kedua berturut-turut berarti 2P kurang 2 ya. Kemudian anak yang ketiga, ya ini yang ditanya ya kan, itu adalah P tambah 2 ya, anak yang di tengah. Oke, kita tutup kurung, buka kurung lagi. Anak yang keempat itu adalah P tambah 1 ya. Kelihatan P tambah 1.
Dan anak yang kelima, yang terakhir itu adalah 2P. Gitu. Paham ya? Nah, kemudian kita tahu bahwasanya ternyata rataannya atau X barnya itu ternyata sama dengan 17 tahun. Nah, X barnya 17. Oke. Kalau X barnya 17, seperti kita tahu untuk mencari nilai X bar, ya, itu kan jumlah data dibagi dengan N, ya. Jumlah data dibagi dengan N. Nah, jumlah datanya adalah kita jumlahkan nanti semuanya data di sini dibagi dengan N. N-nya berapa? N-nya adalah 5. Ya kan karena 5 anak. Ini kata kuncinya adalah 5 anak. Jadi jumlah datanya adalah 5. Ya. Sekarang kita tambahkan. Ya. Kita tambahkan. Berarti kita kerja di sini ya. X bar-nya udah ketahui. Ternyata X bar-nya 17 tahun. Dataan mereka, umurnya mereka. 17 sama dengan P tambah, ya kan? 2P kurang 2. Anak yang pertama umurnya P. Sorry. Ya, anak umur pertama umurnya P ya. Anak yang kedua umurnya berapa? Iya, benar. 2P kurang 2. Kemudian anak yang ketiga itu umurnya berapa? P tambah 2 ya. Kita tambahin aja. Kemudian anak yang keempat itu P tambah 1, benar ya? P tambah 1. Dan anak yang terakhir tadi umurnya adalah 2P. Oke. Siap ya. Per jumlah datanya itu berapa? Iya, benar sekali 5 ya. Nah, selanjutnya tinggal kita kali 17 kali 5 ya. Kan ini per 1 ya. Jadi bisa kita kali silang begini. Gitu. Ya. 17 kali 5 itu sama dengan 85. Kalau nggak percaya coba cek di kalkulatornya ya. 85. Ini jelek sekali. Kita hapus ya. Oke, berarti ini 85 itu sama dengan 85 sama dengan, nah kita tambahkan P sama P-nya ya. P-nya sama P-nya dulu. P tambah 2P. Ya benar. Ini karena sama parabel, tapi kita bisa tambahin ya. P tambah 2P jadinya 3P. Ditambah P lagi 4P. Ditambah P lagi, di sini ada ya 5P. Ditambah 2P lagi, ya 7P. Berarti ada 7P ya, benar ya? Ya 7P. Sekarang yang min 2-nya ada nggak ya? Min 2, min plus 2, 1 ada. Oke, tambah ya. Min 2 tambah 2, oke habis ya 0 ya. Ternyata tambah 1 nih, jadi positif 1. Jadi 7P tambah positif 1. Gitu. Sudah, oke. Kalau gitu teman-teman 85 sama dengan 7P tambah 1. Jadi kita tinggal selesaikan lagi. Oh ternyata ada 1 di sini. Boleh kita tendang ke sebelah ya. Tendang ya bahasanya. Jadi kita pindahkan ke sebelah. Ya. 85 ya berarti dikurang dengan 1 sama dengan 7P. Bisa ya? Bisa. Ya, karena apa? Karena ini positif satu pindah ruas jadinya kurang ya, minus. Maka ini 84 sama dengan 7P. Oke. Berarti 84 sama 7P. Coba kita bagi berapa hasilnya? 84 bagi 7, maka dapatlah P-nya ternyata 12 ya, 12 tahun. Berarti umur anak yang paling kecilnya 12 tahun, yang paling besarnya berapa? 24 tahun ya. P. Yang anak mudanya yang paling paling kecilnya 12, yang keduanya 24. Terus yang ditanya apa? Umur anak yang di tengah, yaitu umur anak yang di tengah berarti umur anak ketiga ya. Coba lihat P 2P kurang 2 dan P tambah 2. Yang di tengah kan P tambah 2 ya. Sedangkan yang 2P kurang 2 ini anak kedua, ini anak keempat dan ini anak kelima. Jadi anak ketiga ditanya anak ketiga itu berapa sih umurnya, ya udah tinggal kita tambahkan berarti P tambah 2. Berarti 12 tahun ditambah 2 berarti rumusnya berapa? 14 tahun berarti anak yang anak ketiga ya. Anak ketiga itu 14 tahun. Lalu anak ke oh iya 14 tahun. Iya.
14 tahun, yang ini berarti 20 tahun. Coba kita cari ya. Kita cari datanya satu-satu, guys. Kayaknya nggak mungkin di sini 14 tahun, yang ini 20 tahun ya kan. Kita coba cari. Kalau yang P ini kan kita tak dapatnya. Oke, aku ubah dulu ya. Ini dapatnya kan 12 tahun. Nah, ini 12 tahun nih. Berarti yang ini 2 kali 12, 24 kurang 2, 20 tahun. Masa ya umur anaknya 20 tahun dulu kan? Yang P tambah 2 ini 14 tahun. Yang ini ada 13 tahun. Ya. Yang ini 24 tahun. Nah, kita urutin dulu deh kalau gitu ya. Takutnya jadi miskonsepsi nih pengerjaannya ya. Walaupun dia bilang berturut-turut, tapi setelah saya masukin kok nilainya beda ya. Jadi kalau gitu, kita urutkan dari yang paling kecil, emang umurnya 12 ya. 12, kemudian 13, kemudian 14, kemudian 20, kemudian 24. Oh, ininya aja harusnya pindah ke sini ya. Jadi jawabannya tetap 14, tapi pindah ininya, pindah 20 pindah ke sini. Harusnya adalah P tambah 1, P tambah 2, dan 2P kurang 2 tambah 2P. Kayak gitu sih harusnya. Urutannya. Oke, gimana? Mudah bukan ya? Mudah sekali dong pastinya ya.